seutuhnya dari malam dan ampun berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, sosialitas itu menjadi hakiki dari setiap manusia. Sosialitas berarti saya ada di antara orang-orang lain. Berarti ada suatu interaksi. Dan berkaitan dengan interaksi perlu prinsip-prinsip yang mengatur antara relasi ini. Bacaan hari ini akan mengajak kita bermenung beberapa prinsip yang mungkin malahan prinsip dasar dalam membangun hidup sosialitas, karena lebih-lebih dalam perwujudan iman. Sebelum kita bermenung, bersyukur dalam perayaan Ekaristi ini, kita siapkan hati kita. Kita akui kelemahan kekurangan kita agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kepada Allah di surga Dan di bumi kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan kehendak-Mu, baik melalui perkataan maupun perbuatan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari yang kukubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia mempermalukan kita, setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, sejauh timur dari barat. Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Jadi, seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Allah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkanlah juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya melihat seluruh permenungan, khususnya dalam pekan-pekan pertama masa biasa, itu menjadi prinsip-prinsip dasar membangun hidup beriman yang akan kita renungkan sepanjang tahun liturgi. Sekurang-kurangnya minggu yang lalu saya mengajak saya menggarisbawahi, mengingatkan
bahwa kita itu perlu meyakini diri bahwa kita butuh orang lain. Keterbukaan terhadap yang lain. Sehebat apapun kita membutuhkan orang lain. Sekaligus diingatkan bahwa apapun yang kita alami atas cara tertentu itu karena ada orang lain. Bacaan hari ini mengingatkan satu hal yang lebih. Jika kita bersama dengan orang lain, apa yang boleh menjadi prinsip interaksi yang juga menjadi ajaran Kristiani, malahan bagi saya universal. Dalam iman kan kita mengakui 3. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Jadi kita meyakini itulah gereja kita kudus, yang satu sudah jelas, kudus jelas. Apostolik berarti merasul. Katolik itu bukan bahwa dia beragama Katolik. Katolik sebenarnya artinya universal. Kalau saudara-saudara kita Protestan menyebut artinya berlaku universal. Maka ajaran Kristiani sebenarnya ajaran yang diyakini semua orang akan menerima bahwa itu benar. Bukan hanya khusus yang beragama Katolik atau agama Kristen. Salah satu yang berlaku universal itulah yang dibacakan dalam Injil hari ini. Apa alat ukur atau untuk menjaga interaksi antara orang lain? Satu saja. Boleh bikin positif, boleh bikin kalimat negatif. Jangan buat kepada yang lain apa yang saya tidak mau orang lain itu buat terhadap saya. Dia punya kalimat positif, buatlah kepada orang apa yang saya suka orang buat kepada saya. Itu berlaku universal. Kalau saya tidak mau disakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain. Jika saya tidak mau diceritakan hal-hal yang buruk pada orang lain, jangan membuat hal-hal tersebut. Itu prinsip dasar yang berlaku universal. Kedengarannya gampang, tapi di sanalah paling sulit. Paling enak mengata-ngatai orang yang belum tentu apa yang kita katakan mampu kita buat membangun kebersamaan. Jangan dulu dengan hukum Tuhan. Ini hukum yang universal, yang berlaku untuk semua. Saya masih ingat, sudah berapa kali saya ulang, tapi setiap kali membaca teks ini, saya teringat yang berlaku universal, yang dibuat oleh semua orang, termasuk orang yang jahat itu buat membantu orang. Saya ketika punya teman, ketika diberikan kesempatan untuk belajar di luar negara, saya berteman dengan seorang ateis, sungguh-sungguh tidak percaya Tuhan. Tapi herannya dia suka belajar tentang Katolik. Jadi dia belajar, kami belajar sama-sama. Cuma 1 minggu 1 kali berjumpa. Dalam perjumpaan itu orang cuma tiap kali sama-sama pulang.
karena menuju ke halte bis yang sama ke sana. Tiap kali lewat ada satu tempat yang ada orang minta-minta, orang tua dengan kaleng. Dia begini, saya tidak tahu dia buta atau tidak perhatikan, tapi yang pasti dia menunduk terus. Yang teman saya ini, dia tiap kali memberikan uang receh yang pada dia, yang kecil, 10 santim, 50 santim, 50 santim berarti setengah euro. Orang sudah ada tuh di sini, 50 sennya tidak ada. Santim itu berarti sen. Orang kan sudah 1 rupiah, saya tidak pernah lihat 1 rupiah. 100 so masih ada, 50 rupiah pun saya tidak pernah lihat dia punya uang nominal. Dia bilang cuma 50 santim. Tapi kalau 50 santim itu kan kalau setengah euro pada saat itu 7.000 rupiah. Minggu pertama dia kasih, kita kasih. Minggu kedua dia kasih, kita kasih. Habis 1 bulan, menderita teman kita ini kan, dia kasih terus, tak senang bakasih. Rupanya dia perhatikan. Itu kalimat itu yang tidak pernah lupakan sampai saat ini. Dia bilang begini, dia itu tidak percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, malahan imam yang Kristen, yang di antara agama-agama, menurut dia di antara agama-agama yang dia pelajari, hakikat ajaran Kristus cuma satu, kasih. Dan untuk kasih menurut dia cuma satu yang dia tafsirkan, memberi. Itu yang dia suka belajar. Dia suka dalami apa ini ajaran. Dia tidak percaya. Orang tuanya ateis dari Eropa Timur. Jadi tidak ada tradisi. Kalimatnya itu bagus. Dia bilang begini, saya tidak percaya dengan Tuhan. Saya tidak mendapat ajaran. Saya cuma tahu dia sesama manusia. Maka saya berikan uang receh yang ada. Dia bilang, kamu kan paspor imam. Kenapa kamu tidak beri? Kita bilang, tidak ada. Dia bilang begini, tidak mungkin. Tadi kan siang kita pergi beli roti, dia nyedak cuma 2 euro yang sudah makan untuk snack. Masih ada 30-50 santim. Dia bilang, pasti ada. Tadi kan kurang dah beli, itu saja kamu kasih. Dia bilang, kamu memberi itu berhitung. Padahal kamu mengajarkan. Saya tidak, tapi saya memberi. Itu kalimat tersenyum pada kita. Mana yang lebih baik, kamu atau saya? Kita langsung hening dan memang terpukul. Dalam arti kritikannya benar. Orang boleh bilang pada orang, tapi belum tentu orang mampu backing apa yang orang bilang. Injil hari ini mengingatkan satu hal. Alat ukur bukan dengan orang lain, mulailah dengan diri sendiri. Saya mau dibantu orang. Pertanyaannya, apakah saya lebih dulu membantu orang? Saya mau peduli, bersolidaritas. Apakah saya benar-benar mau solider atau menuntut orang lain solider pada saya? Injil bicara bukan mulai dari yang lain, tapi mulai dari diri sendiri. Ini berlaku universal. Baru yang Kristiani, itu yang lebih berat. Bacaan Injil mengingatkan dan juga Daud dan Saul. Tidak cukup cuma memberi. Itu paling setengah mati apabila saya sudah disakiti, dibuat menderita, blam dan sebagainya. Pertanyaannya, menurut hukum universal,
balas pada yang bersangkutan supaya dia juga rasa. Yang kurang banyak baru bilang, banyak kan kurang bilang baru ngana rasa. Nah, itu kan menderita, toh. Menurut ajaran Kristiani yang di atas universal, apabila orang membenci, jangan balas seperti itu. Tetap berikan aturan yang ini. Biar orang benci, tidak apa-apa. Biar orang caci maki, orang sakiti. Tapi ingat, saya tidak mau orang menyakiti saya. Maka pakai prinsip itu. Jangan pernah menyakiti. Meskipun saya sudah ini baru naik level Kristiani. Dan ini menjadi prinsip ajaran kasih. Gampang bilang, tapi kita percaya paling sulit diwujud nyatakan. Ada yang disebut dengan do ut des, bahasa Latin, tapi populer juga dari kata dare, bahasa Latin. Cuma kalau dare, kalau saya memberi dia jadi do. Kalau so engkau memberi dia kata bukan do, so des. Ada ungkapan yang bagus, do ut des. Saya memberi supaya engkau memberi. Itu disebutkan di sini. Orang berdosa itu backing yang begini. Saya memberi supaya ngana balas. Sama kalau ada kedukaan. Kalian tahu di sini, di kampung saya itu. Kalau ada orang bakase, apa itu? Di toples 10.000, 50, dia tulis. Ada tahu dia tulis di sini toples, tulis 50, 100. Di rumah saya masih ada list itu yang dipegang oleh yang mulia ibu saya. Yang ketika papa saya meninggal 15 tahun lalu, dia masih ada. Saya bilang, "For apa ini?" Dia kalimat bagus. Kalau kata itu orang ini ada kejadian, orang le mesti kasih. Berarti do ut des. Saya kasih supaya kalau kita giliran, ngana kasih. Itu biasa, normal, berlaku universal. Tapi itu semua orang backing. Yang Kristiani mesti beda. Do ut des, saya memberi supaya engkau memberi kepada yang lain, bukan kembali kepada saya. Itu baru Kristiani. Dan ini tidak gampang. Itu yang disebut dengan cinta altruis. Saya memberi supaya engkau memberi. Kristus mengorbankan diri dalam Ekaristi yang kita rayakan bukan supaya kita hormati dia, bukan. Dia mencontohkan pengorbanan supaya kita yang disebut pengikutnya mau berkorban untuk yang lain. Itulah cinta kasih altruis. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan mendaraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Bapa kita di surga sangat baik kepada kita. Marilah kita berdoa, semoga kasih-Nya yang murah hati juga menjadi sikap kita terhadap orang lain. Bagi semua orang Kristiani, semoga Bapa menyanggupkan kita untuk mengampuni serta pencarian kita yang tak terputus akan toleransi dan perdamaian menunjuk kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah kita berdoa. Ya bagi semua bangsa di dunia, semoga bangsa-bangsa di dunia mengarahkan tujuannya dari dominasi politik atau ekonomi ke semangat solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah kita berdoa. Ya bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, semoga kemurahan hati Bapa mengampuni para penganiaya dan yang menganggap diri mereka musuh umat beriman, serta membuka mata mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah kita berdoa. Ya bagi kita sendiri, semoga kita mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan sikap permusuhan karena sikap cinta diri kita, dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berdoa. Ya Kita juga berdoa bersama dengan wanita Katolik cabang Bunda Teresa Kalkuta GPI. Semoga Allah menyertai perjalanan kesiaran kebersamaan dari organisasi masyarakat ini. Semoga para pengurus bersama dengan semua anggota sungguh dapat sehati sejiwa menjadi saksi tentang kasih kebaikan Allah di tengah-tengah hidup gereja, tapi terutama terlebih-lebih di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Semoga kasih kebaikan Allah dapat berwujud dialami oleh orang melalui karya, aksi, tindakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata yang berguna bagi masyarakat. marilah kita berdoa. Ya juga mau bersyukur bersama keluarga Tipo Alu Rares yang mau berterima kasih untuk semua berkat yang dialami, perlindungan, penyertaan Allah. Semoga syukur yang dipanjatkan ini yang didasarkan oleh keyakinan bahwa Allah menyertai mereka sebagai satu keluarga dapat juga senantiasa dialami untuk hari-hari yang akan datang. Semoga mereka dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani, terutama
dalam mewujudkan kewajiban dalam karya aktivitas pekerjaan setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Akhirnya kita mengingat juga saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Teristimewa untuk almarhum Aganeta Aroran yang meninggal 12 tahun yang lalu. Bersama keluarga Aroran Bokau kita memanjatkan doa semoga Allah menganugerahinya rahmat belas kasih. Semoga dosa-dosanya dapat diampuni. Semoga doa kita yang dibawa dalam perayaan Ekaristi ini dapat menjadi silih atas keterbatasan dan kelemahannya, sehingga ia dapat mengalami perjamuan abadi surgawi. marilah kita berdoa. Ya Bapa yang murah hati, Engkau masih mengasihi mereka yang kurang berterima kasih dan kurang setia kepadamu, termasuk kami sendiri. Tolonglah kami untuk melibatkan diri bagi sesama kami seperti Engkau, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Lagu persiapan persembahan 377 kami unjukkan, kami sembahkan. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Tiga, 78, ya Tuhan Allahku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu, terima
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh masalah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang patut kami unjukkan kepadamu sebagai hamba-hambamu. Semoga dengan kurban ini namamu dimuliakan dan kami memperoleh jaminan keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti.
Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa Roh kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima kemudian darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Franciscus dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan, jujur kau telah bersabda kepada para rasulmu, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Enam 03 curahkan rahmat.
422. Mari datang padamu, memuliakan Yesus, ku berikan padamu kerendahan jiwamu. Ikulah Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga misteri yang kami rayakan ini menjadi jaminan keselamatan dan kehidupan abadi bagi kami semua dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, khususnya para petugas liturgi. Mohon bantuan agar supaya semua mereka yang dipercayakan untuk menjalankan tugas dalam perayaan liturgi, terlebih-lebih perayaan Ekaristi, dapat sungguh melaksanakannya dengan baik,
sebagai wujud iman bahwa Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak seluruh hidup beriman kita semua. Kedua, terima kasih kepada kita semua yang atas caranya masing-masing telah mengambil bagian, membantu, mendukung untuk perayaan pesta hari ulang tahun keempat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Terima kasih banyak. Sekaligus juga diingatkan pemberitahuan sebelumnya. Nanti tanggal 5 September itu merupakan pesta pelindung Bunda Teresa, dan kemarin sudah disepakati Uskup akan hadir dalam perayaan itu yang dirayakan sekaligus dengan penerimaan Krisma, sakramen Krisma di paroki kita tanggal 5 September. Untuk persiapan nanti akan masih lama, biasa 3 bulan sebelumnya penerimaan sakramen Krisma bagi yang belum Krisma. Hal yang ketiga, dalam warta paroki di sana ditulis hari Rabu Abu tanggal 5 Maret minggu depan, bukan minggu di muka ini tapi sudah minggu depan. Jam 5:30 ada perayaan Ekaristi di gereja kita. Ada juga jam 8 pagi bersamaan dengan sekolah siswa-siswi. Sehingga bagi yang bersedia atau punya waktu dapat ikut juga pada hari jam 8. Dan yang misa ketiga itu jam 6 sore. Bagi yang sibuk dengan aktivitas, sehingga yang masih punya waktu boleh pagi-pagi subuh setengah 6 atau sesudah pekerjaan jam 6 sore. Bagi mereka yang hanya bekerja di seputaran Gereja Paniki Indah ada misa jam 8 pagi. Hal-hal lain dapat dilihat dalam warta paroki. Dan yang paling terakhir, selama sepekan mulai sebentar malam sampai hari Minggu subuh, pastor paroki saya tidak ada di tempat, dan untuk tugas-tugas atau ada perlu pelayanan dapat menghubungi pastor Alok Quran. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua rencana baik kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Enam 90 padamu Tuhan dan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang selama-lamanya. Amin. Kalkuta.